Pembicara selanjutnya sekaligus pembicara yang terakhir, Pak Ismail Fahmi, PhD. Pak Ismail Fahmi, PhD adalah seorang ahli sains informasi dan founder PT Media Kernels Indonesia yang mengembangkan sebuah sistem big data bernama Media Kernels atau juga dikenal dengan Drone Emprit. Pak Ismail Fahmi lulus S1 dari jurusan Teknik Elektro ITB, kemudian lulus S2 dan S3 dalam bidang Sains Informasi dari Universitas Groningen, Belanda. Minatnya yang utama adalah tentang Natural Language Processing, Information Extraction, Automatic Term Extraction, Relationship Extraction, Social Network Analysis, Ontology Development and Population, Digital Library, Plagiarism Detection, dan Big Data. Pak Ismail Fahmi akan membawakan presentasi yang berjudul Criminal Mind, memanfaatkan kebocoran data melalui Big Data. Pak Ismail Fahmi, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada Pak Ismail Fahmi, dipersilakan. Waktunya berapa menit tadi? Waktunya 30 menit, Pak. 30 menit, Pak. Ya, nonton diingatin nanti pakai voice ya. Baik, terima Oke, kasih. siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada KPI Indonesia, teman-teman di Solusi 247, ID Big Data, dan juga para peserta yang hadir di sini telah memberikan kesempatan pada saya. Ini di last minute, Mas Bagus Ruli ya. Diskusi kayaknya menarik ini kalau kita bahas tentang Bjorka dan apa yang dibilang oleh pejabat katanya nggak penting, tapi sebetulnya penting gitu. Jadi baik, saya akan langsung share screen tentang criminal mind ya. Oke, ini lagi nyari bagian full screen. Oke, jadi pertanyaannya adalah simpel saja sepertinya. Yang mau kita jawab hari ini, apakah data-data yang bocor itu sebetulnya tidak bahaya ya? Atau kalau kita mau jadi penjahat, ya dengan data yang bocor itu apa yang bisa kita lakukan? Kejahatan apa saja yang bisa kita lakukan dan berapa banyak duit yang bisa kita dapatin? Ya, kalau kayak gini kan biasanya lebih asik ya melihatnya ya. Atau ya kalau kita tahu bagaimana orang bisa memanfaatkan kebocoran data, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang muncul ya ketika kita melihat ada kebocoran data gitu. Baik. Jadi kita akan lihat ini, pertama tentang Bjorka, bagaimana dengan ancaman siber, dan kemudian yang terakhir adalah soal bagaimana perlindungan data pribadi dan bagaimana sih kita bisa menggunakan big data untuk melakukan kejahatan gitu. Jadi kita berpikirnya dibalik, ya. Gimana kadang kalau dipikir, ayo manfaatkan, selamatkan data kita, amankan data. Kalau kayak gitu biasanya kita kurang berminat gitu. Tapi kalau berpikir gimana kita menjadi kriminal, biasanya lebih semangat. Jadi dengan memahami cara berpikir kriminal, harapannya adalah kita bisa lebih hati-hati. Oke, tentang Bjorka, ini sebagai refreshment. Mungkin ada yang belum pernah mendengar, tapi saya yakin semua mungkin sudah mendengar ya soal Bjorka ini, sangat ramai karena dia bisa membocorkan dari waktu ke waktu itu data-data yang cukup sensasional. Dan datanya isinya juga ada yang ukurannya sangat besar, ada yang ukurannya kecil tapi sensasinya besar. Misalnya 1,3 miliar data, ya, data registrasi yang milik Kominfo klaimnya itu bocor. Kemudian data dari KPU 105 juta, ya, itu data DPT berarti kan, data DPT bocor. Sebelumnya paling awal adalah data IndiHome. Ya, kalau kita lagi browsing, itu data-data dibocorkan juga. Dan yang paling sensasional, sebenarnya datanya nggak terlalu besar, itu adalah data surat menyurat ya antara presiden dan BIN. Nah, kenapa ini menjadi sensasional? Karena pinternya di Bjorka ini memainkan emosi publik. Nah, ini sebagai summary ya, bagaimana ancaman dan klaim dilakukan Bjorka. Karena dianggap pas awal-awal kan bilang yang dibocorkan pertama kali kan ya apa itu dari IndiHome ya, data registrasi IndiHome. Waktu itu ya rame tapi nggak terlalu rame. Berikutnya dibocorkanlah data registrasi, nomor telepon kita dan NIK di situ kan. Jadi ada data registrasi itu menghubungkan nomor telepon kita dan NIK. Kemudian sama Kominfo dibilang, oh itu hoax. Nah, Bjorka ini agak lain dibandingkan dengan hacker-hacker yang lain. Biasanya kalau hacker itu, kalau dia membocorkan ya udah diam.
Teman-teman mungkin ingat ya, Tokopedia, Bukalapak, BPJS. Waktu itu bocor kan, rame. Tapi kita nggak pernah berinteraksi dengan si hackernya itu di media sosial. Lain dengan Bjorka, dia main di media sosial. Ketika dibilang itu hoax, ya di forum itu, forum pembocoran itu reputasi nomor satu. Ya, kebetulan si Bjorka ini dia merasa tertantang. Dibilang hoax ya dibongkar lah, ditunjukkan kemudian data tentang data pribadi Menkominfo kan waktu itu. Terus kemudian ada lagi kalau nggak puas, nah, netizen kan manas-manasin kan, dibocorkan lagi data yang lain dari Pak Samuel, kemudian Puan, kemudian Mendagri dan seterusnya, Anies Baswedan, Luhut dan lain-lain. Jadi satu persatu dibocorkan untuk membuktikan bahwa datanya itu tidak hoax. Ya, setelah kita lihat sebetulnya data itu ada yang benar, ada yang enggak. Ya, seperti data oplosan. Jadi kalau teman-teman yang paham dibilang forensik, kemudian mereka melihat sampel datanya ini sebetulnya bukan data baru, kadang ada data lama digabungkan dengan data-data yang lain sehingga menjadi seolah-olah data baru ya. Tapi memang di sana mengandung data. Bagaimanapun itu ada mengandung data pribadi. Nah, ada yang bilang bahwa kayaknya ini pengalihan isu deh gitu ya. Ya, coba kalau kita lihat ini data dari Drone percakapan, ya, saya kumpulkan tentang Sambo dan BBM. Kemudian saya bandingkan dengan Bjorka. Sambo itu kan paling gede ya, tapi masih kalah gede dengan BBM. Oke, make sense karena BBM itu hampir semua publik masyarakat kita kena, sehingga ramai sekali membahas tentang BBM. Rasanya nggak ada yang bisa mengalahkan isu BBM ya ketika BBM dinaikkan. Tapi kalau kita lihat data ini, Bjorka, si hacker itu, pernah satu hari dia datanya percakapannya melebihi percakapan BBM. Meskipun secara peak-nya itu nggak selama soal BBM ya, dia hanya sehari habis itu cenderung turun terus. Tapi dia berhasil memaintain waktu yang cukup panjang untuk membangun sensasi. Nah ini menariknya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sebetulnya. Bagaimana menghadapi hacker ketika ada data dibocorkan, bagaimana komunikasi pemerintah kepada publik, ya, kepada hacker, apakah kemudian termasuk ikut tektokan gitu ya. Saya lihat cara komunikasi pejabat kita masih seperti apa itu berinteraksi dengan si hacker lewat forum publik. Ya, oh itu hoax, oh nggak betul hoax, ini buktinya, nggak benar lagi gitu kan, oh nggak penting, oh ini penting ini. Jadi agak lucu gitu. Makanya sensasinya itu terlalu tinggi terkait Bjorka ini. Nah ini sebagai contoh ya bagaimana bukan sekedar kebocoran data, tapi sudah masuk ke politik. Ya. Kalau kita lihat dia bisa bermainkan isu-isu politik. Dan publik pun menikmati itu. Dan salah satu data, ya ini kalau kita lihat data yang menarik untuk mereka share di survei publik itu, ya ini gambarnya nih ya, gambar hitam ini. Ini adalah screenshot dari data terkait surat menyurat antara Presiden dan BIN, kantor staf kantor Presiden ya dengan BIN. Padahal sebetulnya suratnya nggak ada, itu hanya kayak catatan surat datang dan pergi gitu ya. Jadi nilai informasinya sebetulnya nggak banyak, cuma sensasinya besar ya, berhasil membangun ketidakpercayaan kepada BIN dan kemudian juga kepada pemerintah. Nah, bagaimana dengan publik melihatnya? Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Kenapa? Karena ketika saya ngobrol dengan Mas Bagus Ruli ya, Mas Ruli, ini masyarakat kita itu kok sepertinya nggak sadar ya bahwa data bocor itu sebetulnya merugikan. Data dari Drone percakapannya itu hanya satu klaster dan warnanya hijau, artinya sentimennya itu positif. Dia positif terhadap Bjorka, dia mendukung Bjorka ya. Di sini makanya lihat nih ada akun Bjorkanism, Opposite, TX dari pemerintah, Dark Tracer, kemudian ada Mazini dan lain-lain. Ini semua mereka mengamplifikasi Bjorka, mengamplifikasi Dark Tracer dan lain-lain, meminta Bjorka dan mungkin ya yang lain-lain gitu yang itu bisa untuk semakin membongkar. Ada lagi nggak yang mau dibongkar? Ayo dibongkar lagi, terus tepuk tangan. Padahal Bjorka itu sendiri sudah bilang bahwa saya akan mulai spill data-data pribadi pejabat dan mungkin ada data Anda. Gitu. Artinya Bjorka sudah bilang bahwa data pribadi kita akan di-spill juga. Mau nggak mau ketika dibongkar sampai berapa, 1-2 juta data itu, ada data kita akan di situ. Dia udah bilang, tapi publik sepertinya nggak peduli dengan itu. Ya. Dan tetap akan menjadikan Bjorka seperti seorang pahlawan. Nah ini kenapa kok? Sepertinya kita nggak sadar ya bahwa kebocoran ini ada dampak negatifnya. Ini yang menjadi landasan kita bahas sekarang. Kita berpikir dari sisi kriminal gitu. Nah, data pribadi kita. Data pribadi itu bentuknya apa saja sih? Ya, sebelum kita bahas ke sana kita harus lihat dulu paling enggak ya data pribadi supaya kita sama pandangan kita. Alamat, nomor HP, nama lengkap ya. Emergency contact ya. Kalau kita ada emergency kontaknya ke siapa?
itu cocok banget loh. Emergency contact ini penting sekali. Kalau kita jadikan istri kita, saudara kita jadi emergency contact, dan itu ketahuan orang lain, apa yang dilakukan? Dia akan telepon, halo Pak Ismail, halo Ibu ini, apakah ini istrinya atau mungkin koleganya atau keluarganya Pak Ismail, misalnya gitu. Ini ada kecelakaan, bla bla bla. Kan jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kita punya list emergency contact yang besar, itu data luar biasa untuk melakukan penipuan. Kemudian KK ya, kartu keluarga, KTP, nama ibu kandung. Nama ibu kandung ditambah dengan tanggal lahir, alamat, nama dan lain-lain, itu menjadi satu password ya. Password bagi orang berpikir kriminal untuk apa? Men-take over credit card dan informasi-informasi perbankan. Jadi ada kawan saya yang ahli security itu dia melihat perbankan itu sebetulnya dari sisi security itu banyak hole-nya ya. Termasuk metode tadi menggunakan kalau lewat telepon kan, coba benar nggak? Tolong sebutkan nama ibu kandung, nama panggilan dan seterusnya. Itu kan data-data pribadi yang mudah kita dapetin sekarang dengan data yang bocor sekarang ini kan. Nah, dan itu adalah password. Kalau seandainya kita tahu nomor rekening, nomor kredit card dan lain-lain, kita bisa masuk melalui apa? Social engineering tadi. Itu kelemahan dan itu masih sekarang dipakai. Nggak mudah kan mengubahnya ya, karena sudah in place, sudah jalan di perbankan. Nah ini semua data pribadi yang sangat penting. Nah data pribadi ini biasanya kita share, kita kumpulkan, kita bagi-bagi di mana? Fotokopi KTP. Kadang-kadang kartu keluarga, ya KTP, kartu keluarga. Ini kita langsung tahu di dalam kartu keluarga itu nama ibu kita, nama anak juga kan. Kalau kita jadi anak, berarti nama ibu kita juga kan. Kalau kita sebagai orang tua, nama anak juga. Dan alamat dan lain-lain. Dan ini bisa menjadi makanan yang empuk untuk mereka yang berpikiran kriminal, gitu kan, untuk melakukan penipuan, pemerasan dan lain-lain. Sekarang kita lihat UPDP sekilas saja ya. Di dalam UPDP itu ada namanya pengendali data, prosesor data, subjek data. Ini paling nggak tiga hal ini. Pemilik data atau subjek data itu kita sendiri yang punya KTP, punya data. Pengendali itu adalah misalnya kalau terkait dengan nomor registrasi yang meminta pengumpulan data registrasi siapa? Kominfo ya, Kominfo. Jadi Kominfo itu adalah pengendali data. Ya, dia pengendali data karena dia meminta pengumpulan data pribadi. Kemudian prosesornya siapa? Prosesornya adalah telco itu. Dia yang menjalankan kan. Kalau saya pakai Telkomsel, XL, ya saya daftarnya dan ngasih KTP, kartu keluarga kan ke mereka. Mereka adalah prosesor. Jadi selalu ada tiga pihak ini, pemilik, pengendali, prosesor. Biasanya ini yang perlu kalau seandainya ada kebocoran data atau apa itu yang terlibat. Nah, ini adalah data pribadi, nanti bisa dicek di pasal 4. Saya kira sangat penting sekarang kita mulai paham, ya, sengaja saya kasih ini di awal. Hak kita apa? Kita bisa berhak nanti menggugat. Nah, ini penting sekali. Kita bisa menggugat, minta ganti rugi kepada siapapun, ya, yang mereka melakukan pemrosesan data, pengumpulan data. Misalnya Anda masuk ke gedung, berarti ada Kak Satpam atau petugas di depan kan ini ngumpulin data pribadi kan. Kalau sampai itu bocor, berarti apa? Dia sebagai prosesor kan, prosesor melakukan pengumpulan dan bocor, kita bisa tuntut itu. Jadi mereka pun sekarang nggak dengan begitu mudah ngumpulin data kita, ya. Harus aman kalau memang mengumpulkan. Nah, ini hak kita harus ketahui. Nah, masalahnya di PDP ini yang didenda nanti kalau ada kebocoran itu pidana dan denda itu hanya swasta. Sementara pemerintah enggak, hanya dikasih sanksi administratif saja. Oke, ini harus kita paham ya problem-problem yang ada dengan yang ada. Nah, PDP ini ceritanya udah panjang sebetulnya sejak 2 tahun yang lalu, 2019 kalau nggak salah ya. Kemudian gara-gara Bjorka cepat sekali akhirnya disahkan. Gara-gara apa? Lama nggak disahkan. Karena yaitu ada belum kesepakatan siapa yang mengontrol. Di samping Bjorka juga karena mau G20 ya, paling nggak Indonesia sudah ada ratifikasi terhadap undang-undang ini. Nah, masalah berikutnya nih ya, kita belum tahu lembaganya siapa. Nah, kalau lembaganya membeli ya sama aja ya, lembaganya di bawah kementerian ya akan lemah, nggak mungkin ya kan akan bisa mendenda atau memproses kementerian sendiri ya kalau seandainya terjadi kebocoran. Oke, ini praktek-prakteknya ya. Betapa rentannya data kita dan kita itu sudah telanjang. Contoh kayak gini, praktek itu bahkan dilakukan oleh lembaga. Kemenkes RI misalnya kalau Anda ingat, pada saat Peduli Lindungi kita sudah vaksin dan vaksin kita belum masuk ke dalam daftar Peduli Lindungi, apa yang mereka lakukan? Silakan email. Di email itu masukkan nama lengkap, NIK, KTP, tanggal lahir, nomor telepon, bahkan selfie.
Ini data lengkap sekali. Dikirim lewat email. Yang terima siapa yang buka emailnya? Kan bisa staff siapapun. Nah, staff itu ada SOP-nya enggak? Bagaimana kalau dia ngedownload email itu, kemudian dipindahin kemana? Enggak jelas di sini. Ya. Ini sebagai contoh aja betapa serampangannya itu pengelolaan data pribadi kita. Ya, Opman Konfesi bilangnya aman. Saya pikir sih belum aman. Upgrade. Ya sekarang Anda kalau mau PLN, mau upgrade, itu dimintain apa? Foto selfie dan lain-lain. BPJS di rumah sakit. Kalau Anda sakit menggunakan BPJS, di setiap counter gitu ya kadang-kadang diminta ini nih fotokopi KTP, KK, kecuali ada beberapa yang sudah advance, itu semua sudah elektronik. Vaksinasi ya banyak sekali kan meminta ini. Nah yang ini Grab, Gojek, terus kemudian apa itu OLX dan lain-lain sama, mereka minta KTP dan selfie. Ini terpencar-pencar data kita, sehingga ada proses verifikasi yang tersentral. Kalau di luar negeri itu ada namanya single sign on, jadi kita belum, masing-masing harus melakukan ini ya. Nah, data-data itu terkumpul sampai jutaan dengan high resolution dan sudah banyak orang yang berkriminal main begitu melihat foto KTP dan ada selfie, kriminal main udah jalan. Kalau Anda ingin tahu di mana kriminal main itu, cari di Facebook. Cari aja penawaran misalnya jual beli foto KTP dan selfie KTP. Itu udah banyak. Dan banyak sekali kriminal main itu di sana itu. Bahkan ini kalau nggak salah kawan kita nih Mas Ruli ya, saya capture gitu. Jadi ada Facebook group ya, Facebook group tentang big data atau machine learning kalau nggak salah ya. Kemudian ada yang posting ini, tolong admin, saya punya sampai jutaan high quality foto KTP dan selfie-nya. Dapatnya dari mana coba? Dia mau membagi ini di grup big data ya tahu, jadi kita kan udah sadar ini data pribadi yang nggak akan di ini. Cuma ini jadi bahan diskusi kita ini. Sampai seperti itu ya. Dan mereka mencoba menjual kemana-mana. Nah, kasusnya sudah banyak ya. Terus jual beli foto selfie untuk apa ini gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Interpol itu sudah memperlihatkan berbagai macam kemungkinan penggunaan data pribadi ya. Kalau mau menjadi kriminal itu bisa pelajari dari sini. Mau jadi kriminal Anda bisa menggunakan malware ya. Nah ini ada online scam ini paling banyak phishing ya. Terus kemudian jadi pura-pura ya nipu phishing, kirim email, kirim WA ya, kirim SMS mungkin. Ya, ini ada undian, silakan klik ini. Oh Anda lagi kesulitan karena COVID, silakan klik ini. Misalnya gitu, Anda butuh biaya karena di layoff misalnya gitu. Nah kayak gitu dan targetnya mereka sudah punya informasi pribadi atau mereka juga kumpulkan informasi pribadi itu ya. Nah ini sebagai contoh. Nah ini contoh ya bagaimana dampaknya, salah satunya adalah pinjol. Pinjol itu ini sampai ada yang hendak bunuh diri dan sudah ada yang bunuh diri ceritanya. Gara-gara dia pinjam, ya ini salah dia ya, dia pinjam datanya diambil semua, foto-fotonya diambil, dipakai apa untuk memeras. Jadi kalau kita nggak bayar akan diperas, akan disebar itu foto-fotonya. Ya, fotonya diambil dari mana? Dari aplikasi pinjol tadi. Jadi ini nggak lewat data yang bocor tadi ya, tapi lewat aplikasi, lewat kita yang nggak sadar. Nah, tapi data-data yang bocor tadi ya lewat foto KTP, foto selfie itu sudah ada grupnya. Grup bagaimana cara memanfaatkan KTP orang lain, foto selfie bersama KTP orang lain untuk daftarin pinjol. Jadi daftarnya bukan atas nama Anda, atas nama orang lain yang kena gitu. Dan bahkan bisa dipakai untuk membuka rekening bank. Rekening bank untuk penipuan ya menggunakan KTP dan selfie punya orang lain, kemudian pinjam apa segala macam. Akhirnya apa? Seseorang itu jadi jelek karena nggak bayar-bayar selama katakan 5 tahun. Akhirnya di blacklist oleh BI. Ketika orang yang betulan pegang KTP itu mau buka udah nggak bisa, atau mau pinjam udah nggak bisa karena udah di blacklist. Contoh itu banyak sekali terjadi. Nah ini contoh ya, pinjol 2021 modal KTP se-Indonesia. Itu kriminal minds dari pinjol itu. Nah ini contohnya tadi, dipakai daftar pinjol. Jadi foto KTP dan lain-lain itu sudah dipakai. Bahkan ada 70 pengemudi ojol gitu ya. Dia nggak pinjam, tapi dia ditagih hutangnya itu. Okay? Nah sekarang bagaimana dengan data yang bocor dalam bentuknya kan tabel ya, sampai jutaan. Tokopedia pertama kali 15 juta. Kemudian 91 juta rekor. Ya, oke. Tokopedia bilang, oh no worry, data Anda aman, ya. Passwordnya dan kode verifikasi yang dikirim lewat SMS aman, ya.
karena passwordnya terenkripsi, orang nggak bisa pakai itu. Oke, apakah benar seperti itu? Kita lihat, ya. Kita lihatin. Ini katakan ini contoh lah, sebagian data-data yang bocor itu, lihat kolomnya aja di atas. Nah, di kolom di atas ini kan ada email, nama lengkap, gender, tanggal lahir. Ini udah cukup untuk melakukan penipuan ini, informasi ini. Oke? Nah, karena kita konteksnya adalah kriminal main dengan big data, ya, karena ini konferensi big data, ya. Kita kriminal mainnya juga dengan teknologi, kan gitu. Nah, caranya gimana? Itu saya ngajarin nggak bener nih. Caranya gini. Misalnya nih, kita punya email saja. Jadi Anda punya hanya email saya, oke? ismail.fahmi@gmail.com. Kita kasih tahu data pribadi saya, ya. Email saya. Email kan umum sekali. Bagaimana dengan hanya email, Anda bisa mengetahui nama saya, alamat saya, istri, anak, dan lain-lain. Kemudian juga mungkin vaksin, kode segala macam. Caranya gimana itu? Anda kumpulkan marketplace. Jadi dari marketplace, contoh tadi Tokopedia. Itu kan di Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain itu biasanya apa? Ada nomor HP, ya kan? Nomor HP selalu ada, dan email, oke? Dan lain-lain lupakan, ya. Nama lengkap, gender, misalnya kita nggak butuh. Kita hanya butuh 2 kolom aja, email dan nomor HP. Jadi pada saat ketemu nyari email, Ismail Fahmi, ya, ketemu dari salah satu tabel, ketemu apa? Nomor HP. Dari nomor HP, dari Bjorka, ya. Bjorka kan ngeluarin itu data registrasi, 1, sekian miliar itu, ya. Kalau Anda beli itu harganya 700 juta. Oke. Ya mungkin Anda nggak akan beli, tapi kita bicara soal big data. Artinya ada big korporasi, 700 juta itu nothing buat dia. Mungkin dia beli aja. Di dalam itu ada kolom yang nomor HP dan NIK, kan? Artinya apa? Dari email kita dapat HP, dari HP kita dapat NIK. Oke. Nah, ini baru NIK. Dari NIK Anda ambil lagi data dari KPU. Dari KPU itu data NIK. Dari NIK kan dapat apa? Nama Anda, alamat, ya nggak? Kemudian bisa ketemu juga nama orang lain yang nama kakaknya sama, ya, dan seterusnya. Oke. Akhirnya apa? Dapat nama keluarga, istri, dan anak. Kemudian kalau ada dapat data dari Peduli Lindungi, dari NIK dapat vaksin ID. Contoh ini dugaan saya yang saya kira ini, ya. Ini ada nomor, ini dari Bjorka, ya. Dia kumpulin sepertinya ini. Ini nomor telepon dia ada. Kemudian nama dan lain-lain ini mungkin dapat dari Dukcapil. Ada vaksin ID. Ada vaksin, ada data lengkap, kemudian nomor telepon, ya. Ini data dari mana ini? Mungkin ada data education, religion, keluarga, dan seterusnya. Ini kan gabungan ini sebetulnya. Gabungan dari berbagai macam data. Dipakai untuk apa dia? Untuk doxing salah satunya, ya. Dipakai untuk doxing. Untuk yang lain, ini keperluan politik kan untuk doxing. Keperluan yang lain bisa untuk penipuan, ya. Terus kemudian ini seberapa besar sih sebetulnya penipuan? Ini kerugian akibat kejahatan siber sampai 3,88 triliun. Itu Januari sampai September saja, belum sampai 1 tahun lalu 2021. Paling tinggi itu di penipuan sampai 4.600-an kasus, ya. Ini data dari kejahatan siber yang dilaporkan, ya, secara portal patroli siber, ya, itu. Kemudian pengancaman, ya, mungkin diancam-ancam aja. Kemudian pemerasan. Jadi bisa jadi anggap aja ini penipuan, pengancaman, pemerasan itu bisa berdampak secara finansial, ya. Yang lain-lain mungkin juga ada dampak finansialnya. Artinya itu sangat besar. Penipuan, pemerasan itu sangat besar, ya. Dan ini contohnya orang lakukan apa sendirian? Enggak, mereka pakai sindikat. Dan kalau dengan data-data tadi, jadi makin mudah buat dia untuk melakukan penipuan, ya. Dia modusnya banyak, ya. Dia kirim selebaran, ya, selebaran atau surat dikirim ke alamat ini. Halo Pak Ismail, alamatnya ini nih, ketahuan dia dekat ini. Oh, alamat ini itu ada PT something kayak gitu kan. Anda sering berbelanja di sini, Anda dapat kupon undian misalnya gitu kan. Silakan hubungi ini gitu. Dia tahu, dia pura-pura aja ngelihat, pasti kan di sekitar ini kan kalau ada supermarket, dilihat aja Google Map misalnya gitu, ketahuan dia sering penipuan seperti itu. Ketika diklik linknya, ya, informasinya atau nomor telepon, dia langsung berhadapan one to one dengan penipu. Dan kalau penipu sudah pinter dia social engineering, ya, dan lain-lain banyak sekali. Startnya dari situ. Ya, data-data tadi dipakai untuk menyebarkan. Jadi bayangkan kalau seandainya itu dilakukan misalnya sehari ditarget 100.000 orang. 100.000 orang dikirimi blast. Dan dia mengenai statistik.
Ambil aja 1% aja yang tertipu. Jadi 99% sadar dia, pinter, ya nggak tertipu. 1% tertipu. 1% dari 100.000 berapa? 1.000 orang. 1.000 orang dikalikan nilai tipuannya berapa? Gitu. Besar sekali. Artinya potensi itu besar. Ya. Maka di sini kita nggak bisa main-main. Nah ini contoh lagi, ini di perbankan, di perbankan itu penipuannya lewat personifikasi. Ya. Dia pura-pura menjadi jadi customer service. Jadi ini saya kumpulkan semua kata kunci yang mengandung BNI Live Chat, Halo BCA, Live Chat BRI, Mandiri Care. Ini gaya di media sos. Kalau tadi kan menggunakan big data ya. Nah ini mereka menggunakan bot. Siapapun yang mencuit dan menyebut ini, dia akan di-reply otomatis oleh bot. Silakan hubungin ya gitu. Nomor tertentu. Nah nanti akan berhadapan dengan penipu. Halo BCA paling banyak, kemudian BRI nomor 2, Mandiri Care kasusnya itu chat-chat kayak gitu, nomor 3 dan seterusnya BNI paling kecil. Ini sebagai contoh kontak BRI kayak gitu ya. Kemudian ada akun ini, baik dia, Min, tolong ya cek DM, terima kasih. Artinya apa? Kalau seseorang menghubungi kontak center artinya apa? Dia punya problem, benar nggak? Dan ketika Anda ngasih tahu entah itu di Twitter, entah itu di IG, di Facebook, ke kontak center bilangin, tolong dong Min, aku punya masalah, cek DM. Artinya seluruh orang sedunia tahu Anda punya masalah. Knowing that you have problem itu opportunity. Ya. Wah, gitu. Kemudian buat-buatnya coba lihat nih ya. Ini si namanya kan Infiore item. Nah ini Infiore item langsung dihubungi oleh akun ini. Akunnya Bank BRI 35759593. Jadi kalau lihat profilnya sama dengan kontak BRI itu Bank BRI yang lama gitu. Namanya juga sama Bank BRI. Jadi kalau dia nggak sadar, lagi panik, lagi kepikiran, silakan ini, mohon maaf, silakan hubungi nomor kontak BRI live chat WhatsApp, klik link ini, klik. Nah, begitu diklik, Anda akan chat langsung dengan orang yang di sana. Dia udah siap itu di depan komputer karena sifatnya apa? Sindikat ya, dia udah menggunakan program yang lumayan gitu. Nah, ini banyak sekali mereka yang dihubungin ya setiap kali ada masalah. Nah, contoh ini, saya ambil 200 orang yang paling aktif ya, dalam percakapan itu. Anda bisa membedakan nggak mana yang akun yang asli ini? Nggak bisa. Ini warnanya sama semua, namanya sama semua, dan hanya satu yang asli, sisanya penipu gitu. Dan kalau dilihat di sini, ya dengan big data kita olah lagi. Ini yang followernya banyak itu nasabah, followernya sampai 3 itu paling banyak ini. Jumlah akun aktif yang dalam periode analisis saya itu 47% itu penipu karena followernya 0 sampai 3, artinya perlu dibuat gitu. Dan nasabahnya ini dihubungin oleh si penipu tadi. Nah, ini kalau kita lihat saya buat petanya. Nah, ini ada akun saya waktu itu saya lagi ngasih tahu lah, makanya muncul di sini. Tapi di sini lihat nih. Ini Bank BRI, Bank dan seterusnya, ya kita gedein ya. Bank BRI, kontak BRI, BRI something dan seterusnya. Ini penipu semua. Ini kelompok penipu itu penipu. Nasabahnya ada di mana? Nasabah ada di sini nih. Kecil-kecil ya. Ada satu nasabah dihubungin deh. Nah, ini contoh. Ini ada 2 penipu ini ya. Dia menipu banyak orang, yang ini juga berusaha menipu banyak orang, dan dua-duanya berusaha menghubungi si akun si Safi'i ini misalnya ya. Oke. Dan si Safi'i tadi dihubungi oleh berapa penipu? Banyak sekali. Sampai 12 lebih penipu. Nah, kalau dia nggak sadar, dia akan kontak dan chat. Apakah itu hanya terjadi di satu bank? Enggak, ini lihat di petanya. Hampir semua bank seperti itu. Dan ini kerugiannya cukup besar. Ya, ketika saya posting di Twitter baru Twitter saja, banyak yang lapor. Itu yang berani lapor, yang berani malu maksudnya. Ya Mas, saya pernah tertipu sampai 4 juta. Ada yang 10 juta, ada yang sekitar. Bagus mereka itu cerita gitu. Banyak sekali orang yang tertipu kan malu ya, nggak mau cerita gitu. Jadi penipuan itu dengan metode ini pun juga udah cukup besar ya. Oke. Jadi sebagai penutup terakhir adalah ini kesimpulannya, kriminal main menggunakan big data itu mungkin terjadi ya. Dan nggak pakai big data pun ya sangat dimudahkan bahkan dengan data yang ada. Jadi dalam setahun terakhir kerugian sudah sangat besar ya. Tertinggi itu yang terkait yang potensi finansial itu adalah penipuan dan pemerasan. Itu luar biasa kasusnya. Dan ini orang yang lapor saja ya. Orang sudah tertipu, orang sudah diperas, orang sudah dapat kerugian. Belum yang mereka nggak mau lapor, lebih banyak lagi. Jadi kriminal main kalau mau memanfaatkan big data kan butuh teknologi.
Itu mungkin dilakukan oleh korporasi yang besar. Itu bisa dipakai dengan cara mengintegrasikan berbagai macam sumber yang bocor. Ya, untuk apa? Untuk profiling, untuk keperluan yang ya nggak tahu ya. Kayak tadi dipakai juga untuk mendoxing pejabat, ada yang urusan untuk politik itu, mengetahui rahasia ini dan itu membuat suatu strategi bisa aja itu. Ya, itu criminal mind yang high level. Dan kalangan yang biasa dia tidak perlu menggunakan big data. Informasi yang bocor itu sangat mudah membantu untuk melakukan social engineering. Karena kita sudah tahu nomornya, tahu namanya, tahu alamatnya, berbagai macam modus operasi bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Ismail Fahmi atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat sekali. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak. Ya, dan Baik, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Oke, yang silakan open cam dan open mic. Udah ya. Silakan bertanya kepada Pak Ismail Fahmi. Assalamualaikum, terima kasih pemaparannya Pak Ismail. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai tadi dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk mengantisipasi kebocoran data itu kan adanya pengelolaan data yang terpusat. Nah itu kira-kira apa yang menjadi kendala utama penerapannya di Indonesia selain regulasi? Itu yang pertama. Kemudian saya kan sering juga mengamati mengenai riset Pak Ismail Fahmi di dalam text mining ya, terutama untuk melihat opini-opini publik di Twitter. Kira-kira metode yang digunakan Pak Ismail dalam text mining itu, terutama di Twitter itu pakai metode lexicon based atau apa? Itu saja, terima kasih. Bisa di-share nanti itu ilmu metodenya. Ini langsung dijawab. Iya, silakan Pak. Oke, baik, makasih Mas Ulin Nuha. Ini kayak friend kita di ini ya di Facebook Mas ya. Oke, salah satu metode tadi saya nggak sampaikan ya karena fokusnya ke criminal mind ya, waktunya nggak cukup ada metode. Jadi kalau di luar negeri itu untuk menghindari pengumpulan data, jadi untuk finansial itu kan ada namanya Know Your Customer, KYC, Know Your Customer. Jadi setiap bank itu kalau mau transaksi online harus tahu customer-nya siapa, ya siapapun lah ya yang ada transaksi itu. Caranya karena belum ada sistem terpusat, jadinya masing-masing ngumpulin sendiri, ya, upload KTP sendiri, selfie sendiri, akhirnya data kita tersebar mana-mana. Kalau di luar itu sudah ada, kalau misalnya di Belanda itu seperti Dukcapil. Di Dukcapil itu kan data semua kita lengkap ada di sana. Si Dukcapil inilah yang menyediakan SSO, Single Sign On. SSO ini kan layanannya kalau misalnya saya mau membuka e-commerce, saya menggunakan SSO, ya orang login, saya arahin ke sana ke Dukcapil itu kan, kemudian bilang oh ya ini orangnya benar, baru kemudian masuk, ya baru boleh masuk ke sistem saya tanpa saya harus mengumpulkan data pribadi. Dan it works di Belanda, Jerman, Italia, banyak negara Eropa seperti itu. Di Indonesia belum. Setahu saya udah usulkan ini juga beberapa tahun yang lalu dan saya dengar itu beberapa bulan kemarin Dukcapil lagi menyiapkan ya kalau nggak salah lagi menyiapkan semacam single sign on kalau nggak salah gitu bisa dengarkan. Kenapa belum bisa? Mungkin juga ya belum kepikiran mungkin selama ini ya. Tapi saya lihat sudah ada progres ke sana. Ya mudah-mudahan ini segera sehingga kalau punya Dukcapil punya sistem semacam itu kita nggak perlu lagi ngumpulin selfie, foto KTP dan macam-macam gitu ya kira-kira gitu. Kemudian bagaimana saya melakukan analitik di media sosial, kebanyakan Twitter untuk publik ya, untuk spesifik kadang saya pakai yang lain juga Facebook, Instagram, YouTube yang kita analisis juga. Nah, kita menggunakan machine learning untuk sentiment analysis ya, kita nggak menggunakan lexicon based. Jadi kalau machine learning udah tahu lah ya. Kita klasifikasi ada sampelnya dari mana? Saya bikin sendiri, saya tes sendiri. Ya itu yang paling berat gitu.
Kemudian untuk emotion analysis, kalau sentimen kan sentimen positif, negatif, netral. Kalau emotion itu kan ada happy, angry, joy, dan lain-lain. Nah itu kalau itu saya menggunakan lexicon base. Jadi setiap kata itu saya punya, setiap emosi happy kan, saya punya daftar kata-kata yang masuk happy, kira-kira gitu. Ya kadang-kadang akurat, kadang-kadang nggak terlalu, tapi lumayan sering memberikan gambaran dengan cepat ya tentang apa yang terjadi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi atas penjelasannya. Mungkin kita kasih kesempatan satu lagi ya. Dan mohon mungkin pertanyaan dipersingkat mungkin ya, karena ada keterbatasan waktu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ismail Fahmi atas pemaparannya. Saya Alfi, saya ingin bertanya bagaimana menurut Pak Ismail Fahmi tentang lembaga yang akan mengimplementasikan UU PDP nantinya, apa yang harus dimiliki dan menjadi wewenang lembaga ini terkait dengan potensi resiko serangan siber oleh orang-orang criminal minds ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alfi pertanyaannya. Ya, tadi di agenda saya itu harusnya di bawah itu ada gimana menghadapi, saya lupa itu nggak masukin. Waktunya nggak cukup aja. Jadi terima kasih sudah bertanya. Kita itu sebetulnya butuh lembaga independen ya. Di berbagai negara itu bentuknya komisi. Di Singapura itu ada Personal Data Protection. Kebetulan sama ini kalau di pendeknya PDP juga, perlindungan data pribadi, Personal Data Protection. Kalau di Singapura namanya PDPC, Personal Data Protection Commission. Jadi komisi PDP. Kalau di Eropa mereka ada namanya komisi GDPR, ya. Mereka pakai istilah General Data Protection Regulation. Ada komisinya, setiap negara punya, independen juga. Di UK Information Commission Office, ya, komisi juga. Jadi rata-rata harapan saya adalah bentuknya komisi. Kalau di kita kan mirip KPK, ya, harusnya independen. Tetapi di undang-undang kemarin sudah terlanjur dibilang bahwa ini lembaga di bawah presiden. Kalau di bawah presiden itu artinya yang nggak terlalu independen kan, tergantung presiden. Makanya di sini harapannya kita mulai campaign lah gitu. Kita harapannya apa yang paling bagus adalah bentuk komisi, mungkin di bawah presiden ya. Soalnya kalau di bawah presiden nanti presiden langsung melanggar undang-undang kan. Jadi di bawah presiden, tetapi punya independensi. Nggak ngerti gimana caranya ya. Makanya di sini orang-orang yang ahli hukum deh itu yang mulai mikirin. Coba ini kita perlu teman-teman pada sadar perlu lembaga yang independen. Dia itu bisa lembaga ini ya. Dengan adanya undang-undang dan lembaga, apakah akan menghentikan hacker? Enggak. Criminal mind apakah mereka akan berhenti? Enggak. Mereka itu sudah tahu hidup dengan dosa itu enak. Bjorka itu dapat 72 miliar itu dari jualan data kemarin. Kita termasuk ikut mempromosikan dia kan jadi sangat terkenal. Jadi banyak orang beli dia itu. Saya dengar gitu. Jadi kita membantu dia naik. Nah, mereka tahu hacker itu dengan UU ITE udah cukup sebetulnya. Mereka bisa dijerat. Tapi kan nggak bisa kayak lembaga apa kemarin yang mensomasi Bjorka dan suruh hadir di pengadilan kan. That make sense ya. Susahnya nangkep. Nah, makanya yang bisa dilakukan adalah adanya undang-undang ini dan adanya komisi akan memaksa siapapun, lembaga apapun yang ngumpulin data untuk lebih hati-hati. Menyiapkan selalu ngecek keamanan datanya, menyiapkan security-nya. Contoh universitas. Kemarin saya ngobrol dengan kawan saya yang rektor sebuah universitas. Mas, gimana? Kami juga ngumpulin data. Itu juga kenapa? Bapak ngumpulin data mahasiswa. Kalau bocor, itu mahasiswa bisa nuntut itu. Gitu. Nah, gimana dong caranya? Ya udah disiapin Pak, diperkuat. Nggak ada cara lain. Jadi gitu loh. Gimana komisi ini akhirnya ketegasan untuk memaksa baik yang swasta maupun pemerintah kalau bisa. Saya yang di pemerintah hanya administratif aja ya. Oke, demikian kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi atas penjelasannya. Mohon maaf untuk pertanyaan terakhir mungkin tidak bisa dibacakan ya karena keterbatasan waktu. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Semoga atas penjelasan Pak Fahmi kita lebih aware dengan data kita tuh penting nih sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan campaign ke pemerintah dan pihak yang berwenang supaya menjaga data kita. Seperti itu ya Pak. Ya. Baik, semoga sehat selalu Pak Fahmi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.